Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, materi yang kita pelajari yang pertama adalah PPKN. Kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Dengan membaca teks tentang suku Sasak, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Sasak dengan benar. 2. Dengan membaca teks tentang suku Sasak, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Sasak dengan benar. 3. Setelah membaca teks tentang suku Sasak, siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Caranya, dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur. 4. Setelah membaca teks tentang suku Sasak, siswa mampu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur. Berikut adalah bacaan yang berjudul Suku Sasak. Suku Sasak, salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah keragaman suku bangsa. Keragaman tersebut tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya di Desa Sade, Lombok Tengah. Suku yang ada di Desa Sade adalah suku Sasak. Suku Sasak mempunyai adat istiadat yang masih kental hingga saat ini. Selain itu, kehidupan suku Sasak pun masih menjaga keasliannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilihat dari tempat tinggal mereka masih dipertahankan hingga sekarang. Ada beberapa jenis balai, yaitu balai bonber merupakan rumah yang dijadikan tempat tinggal untuk pejabat. Balai kodong, tempat tinggal untuk pengantin baru ataupun orang tua yang ingin menghabiskan masa tuanya. Balai tani merupakan tempat tinggal bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Suku Sasak membedakan ketiga balai tersebut untuk fungsi yang berbeda.
yang terdapat pada bacaan suku Sasak yaitu suku bangsa adalah salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia. Suku Sasak di Desa Sade, Lombok Tengah. Tempat tinggal suku Sasak disebut Balai. Balai Bonter, rumah untuk pejabat. Balai Kodong, rumah untuk pengantin baru ataupun orang tua yang ingin menghabiskan masa tuanya. Balai Tani, tempat tinggal bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Tempat tinggal suku Sasak dibagi menjadi 3 dan memiliki fungsi yang berbeda. Itulah informasi yang ada pada bacaan suku Sasak. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf. Paragraf 1, gagasan pokoknya adalah salah satu keberagaman Indonesia adalah suku bangsa. Gagasan pendukungnya, keberagaman suku bangsa tersebar di seluruh daerah Indonesia. Salah satu suku bangsa ada di Desa Sade, Lombok Selatan. Paragraf 2, gagasan pokok, adat istiadat suku Sasak masih kental. Gagasan pendukungnya, suku Sasak masih mempertahankan keasliannya. Keaslian suku Sasak dapat dilihat dari tempat tinggal yang disebut balai. Paragraf 3, gagasan pokoknya, suku Sasak membedakan balai untuk fungsi yang berbeda. Sedangkan gagasan pendukungnya, balai Bonter untuk tempat tinggal pejabat, balai Kodong untuk pengantin baru dan orang tua yang ingin menghabiskan masa tua, balai Tani bagi yang sudah berkeluarga. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Perilaku menerima keberagaman itu atau perbedaan bangsa Indonesia. Perilaku menerima keberagaman atau perbedaan bangsa Indonesia tercermin pada pembiasaan sikap-sikap seperti berikut. 1. Toleransi. Toleransi yaitu sikap tenggang rasa serta mau menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Baik perbedaan gender, suku, agama, pendapat, dan pemikiran. Sikap toleransi ini diperlukan untuk menciptakan kerukunan dan menghindari pertentangan. Contoh perilaku toleran antara lain: memberi kesempatan kepada teman berbeda agama menjalankan ibadah. Yang kedua, simpati dan empati. Simpati merupakan keikutsertaan, merasakan perasaan, atau senang dan susah orang lain. Adapun empati, empati
merupakan sikap simpati yang lebih mendalam. Empati dapat diartikan sebagai sikap merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Dengan demikian, orang yang berempati akan mampu merasakan hal-hal yang dialami orang lain. Sikap simpati dan empati dapat menumbuhkan rasa peduli yang tinggi terhadap sesama. Yang ketiga, cinta damai. Cinta damai yaitu perilaku mengutamakan perdamaian atau menghindari perselisihan dan kekerasan. Cinta damai dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mufakat. Sikap cinta damai akan menciptakan keharmonisan dan ketentraman di lingkungan masyarakat yang beragam. Yang keempat, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu rasa memiliki sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Salah satu cara menunjukkan rasa cinta tanah air yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kelima, demokratis dan anti diskriminasi. Demokratis dan anti diskriminasi yaitu perwujudan dari pemenuhan hak asasi setiap individu dan kelompok. Kedua sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan memandang perbedaan sesuatu yang wajar sehingga tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu mengutamakan sikap saling memahami dan tolong-menolong. Bentuk sikap kerjasama antara lain saling membantu sesamanya tanpa memandang perbedaan. Nah, itulah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan di tengah keberagaman bangsa Indonesia agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berdiri kukuh dan utuh tanpa adanya disintegrasi bangsa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.